warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muji. Pak Rikin sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Pak Muji juga dalam keadaan yang sama, sehat walafiat. Alhamdulillah Pak Rikin, baru saja saya ngopi nih. Pak Rikin udah ngopi belum? Alhamdulillah kita ngopi bareng nih. Nah, lebih santai lah. Tapi kalau dilihat dari gambar nih, warnanya sehat tuh. Iya, Pak Rikin, keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Ini Pak Rikin, jadi di sesi ini kita akan melakukan coaching ya. Saya sebagai coach dan Pak Rikin sebagai coachnya. Mungkin nanti bisa dimulai dari Pak Rikin atau yang bisa dibicarakan Pak Rikin terkait permasalahan yang ada. Silakan Pak Rikin. Baik Pak Muji, saya nih sekarang sudah 2 tahun yang lalu dipindahkan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai kepala bidang puter-puter 6 kali. Sekarang 2 tahun menjelang 3 tahun ini saya dipindahkan ke koperasi dan usaha mikro, yaitu mengelola bidang promosi dan kemitraan, Pak. Nah, ya, dalam sehari-hari ini tugas kami adalah pertama melaksanakan kewajiban saya bagaimana teman-teman usaha mikro dan koperasi ini bisa bermitra, tentunya dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian usaha mikro maupun koperasi. Yang kedua adalah promosi. Nah, promosi ini kita sudah melakukan hal-hal seperti terobosan promosi bermitra dengan mall ke mall dalam daerah maupun luar daerah. Nah, ini dalam 1 tahun promosi ini kita lakukan dalam daerah sebanyak 4 kali. Begitupun 4 kali dalam daerah. Begitupun promosi luar daerah 4 kali per triwulan ya dalam 1 tahun. Nah, ini seringkali kita mengalami kendala-kendala pada kegiatan yang saya lakukan. Pertama dari sisi kemitraan. Kendalanya adalah karena memang usaha mikro ini rata-rata permodalannya sedikit, terbentur pada sisi permodalan. Karena apa? Kan bermitra ini biasanya dilakukan stok barang ini kita mitrakan katakanlah dengan Alfa. Nah, ini Alfa ini kan biasanya ini menerima barang dari usaha mikro ini, kemudian setelah 1 bulan baru dibayar ketika barang laku. Nah, ini dilema kita pada kemitraan. Kedua, sumber daya kita juga, sumber daya manusia maksudnya teman-teman usaha mikro, karena pedagang-pedagang kecil ini kan obsesinya kurang begitu eksplor. Nah, ini menjadi kendala. 2 kendala ini menyebabkan agak tersendat dalam hal kemitraan. Kemudian promosi. Pada sisi melaksanakan tugas promosi ini, kita punya kalau tidak salah 25.198 usaha mikro. Nah, ini banyak kali semua pengen dipromosikan, sementara anggaran yang tersedia di kita hanya itu tadi,
per triwulan baik dalam maupun luar daerah. Ini kendala-kendala yang ada antara lain di bidang kemitraan dan promosi yang selama ini kalau tidak salah 2 tahun terakhir atau ke belakang saya lakukan. Demikian Pak Muji. Terima kasih Pak Riki sudah mengungkapkan permasalahan yang ada. Kalau tidak salah saya tadi samperin saja gitu kan, ada dua hal yang menjadi kendala di Pak Riki. Yang pertama adalah kemitraan, karena pertama adalah modal yang masing-masing UKM yang kecil. Yang kedua terkait kalau emang pun ada mitra gitu kan, pembayarannya pun tidak langsung, sehingga permodalan di masing-masing UKM mungkin terganggu dengan adanya pembayaran yang tidak langsung, memakan waktu 1 bulan atau 2 bulan. Kedua, promosi, dengan banyaknya UMKM yang ditangani oleh Pak Parikin di kabupaten gitu kan, semuanya minta dipromosikan, sedangkan kendalanya adalah biaya yang ada di sendiri di bidang bikin begitu ya. Nah, ini tidak bisa mencakup seluruh UMKM yang ada gitu kan, untuk ini kalau nggak salah seperti itu ya Pak Parikin ya. Siap. Ada 2 hal tersebut ya. Nah, dari 2 hal yang ini Pak Parikin, sebenarnya yang paling menjadi prioritas Pak Parikin untuk melakukan solusi itu di bidang kemitraan atau di promosinya, Pak Parikin. Jadi yang paling krusial untuk segera dilakukan, dicarikan solusinya, kemitraan atau promosi. Kalau yang harus segera diselesaikan antara kemitraan dan promosi memang dua-duanya semuanya juga harus jalan Pak. Karena promosinya kan menyangkut market. Ketika kemitraannya sudah ada, produksinya ada, marketnya tidak ditanganin, ya barang tidak laku bagaimana kan? Sebenarnya harus iring sejalan nih Pak penanganannya. Hanya saja mungkin kita melakukan solusi selama ini. Pertama, pendekatan pada anggaran ya, anggaran yang ya dengan OPD tentunya lintas sektoral ini dengan BPKD atau mungkin Bapeda agar ditambahkan sehingga program kemitraan dan promosi bisa ditingkatkan untuk mewadahi sekian banyak koperasi dan usaha mikro itu tadi. Yang kedua, karena memang tetap walaupun anggaran ini ada dan nyata terbatas, maka kita melakukan suatu proses kurasi, seleksi Pak. Barang mana saja yang bisa kita promosikan itu tentunya memakai syarat-syarat kan. Sudah harus ada NIB, sudah ada proses halalnya, sudah ada ketersediaan stoknya. Nah itu untuk menanganinya Pak. Nah, ini antara lain yang kami lakukan. Ketika ini disinergiskan, ini akan meningkatkan mungkin pertama kualitas daripada barang yang kita mitrakan dan kita promosikan. Demikian Pak Muji. Jadi upaya yang sudah dilakukan pertama adalah peningkatan anggaran, kalau memungkinkan ya, memang kendala di anggaran. Yang kedua, dengan keterbatasan anggaran ini Pak Parikin melakukan seperti seleksi terhadap UMKM yang bisa dipromosikan ataupun dilakukan kemitraan. Salah satunya adalah seleksi terhadap barang yang dipromosikan. Ya, apa persyaratan yang barang yang harus dilakukan, persyaratan secara formal harus dipenuhi seperti itu Pak. Iya Pak. Nah, selain kedua hal tersebut, apa sebenarnya ada upaya lain lagi nggak yang perlu dilakukan
ada Pak, kita melakukan pendekatan dengan dinas lintas sektoral, katakanlah industri perdagangan. Nah ini seperti retail, telkom, ini kan di bawah naungan, contoh retail ini kan di bawah naungan tupoksi industri perdagangan kan, seperti pembinaan terhadap Alfamart, Indomart, Bukalapak. Nah ini kita lakukan ke sana agar ada semacam perbantuan dari industri atau perdagangan besar ini, perusahaan besar, agar menjadi bapak angkat. Yang tadinya kesepakatan katakanlah 1 bulan baru dibayar, bagaimana dipercepat dengan minimnya modal usaha mikro ini Pak. Jadi itu perlu tuh koordinasi lintas sektoral, karena memang tupoksi dinas lain kan. Ini upaya yang pertama. Upaya yang kedua adalah dengan selalu kita memberikan penyuluhan atau pelatihan wirausaha bagaimana meningkatkan mutu produk, baik usaha mikro yang menanganin kerajinan, yang menanganin fashion, yang menanganin kuliner. Nah ini agar menjadi hal yang mendasar supaya ini mengurangi suatu pembiayaan proses kurasi itu tadi Pak. Demikian. Ada upaya lain yang akan dilakukan, terutama dalam koordinasi dengan lintas sektoral terkait yang kedua tadi. Pak Riki, kalau saat ini gitu kan kondisi yang ada di Kabupaten Kediri terkait tadi pembukaan dan promosi, sebenarnya berapa persen sih yang sudah tercover oleh Pak Riki antara skala 1 sampai 10 itu sekarang itu di kondisi berapa Pak? Berapa persen? Kalau dihitung rata-rata kita promosikan itu dalam 1 kali event promosi kan 50 produk usaha mikro ya. Nah kalau 1 event itu 1 tahun maksudnya 8 kali, maka 400 usaha mikro, produk usaha mikro yang dapat kita promosikan melalui pameran mall ke mall maupun luar daerah. Ya tinggal dibagi 400 dibagi 25.198 produk usaha mikro yang harusnya dipromosikan semua, gitu kan, kecil sekali itu Pak. Alhamdulillah ya, nggak sampai 10% berarti ya? Iya, kurang lebih 10% Pak. 10% ya. Saat ini kondisinya seperti itu ya. Nah, dengan usaha yang tadi Pak Rutin pengen lakukan gitu kan, kira-kira bisa mencapai berapa persen dengan waktu berapa tahun Pak Rutin, dengan kondisi yang tadi upaya-upaya yang Pak Rutin usulkan, kira-kira makan waktu berapa tahun atau berapa bulan dan berapa persen yang akan dicapai kira-kira? Kalau melihat itu awalnya kan 10% ya, dengan kondisi yang saya usulkan itu tadi, mudah-mudahan bisa ada tambahan 5-10% Pak, dengan sistem penambahan anggaran, dengan sistem penyuluhan yang kontinu, sehingga mudah-mudahan ke depan ini bisa menangani permasalahan-permasalahan yang ada di usaha mikro maupun koperasi secara step by step tentunya Pak, dengan tidak mengesampingkan kondisi pandemi kan. Ketika kondisi pandemi maka ini bangkrut semua. Berarti membutuhkan waktu berapa bulan atau berapa tahun? Step by step makan per tahun dengan kondisi anggaran dan itu 15%, berarti kurang lebih butuh 4-5 tahun goal Pak. 5 tahun itu sudah tercover secara keseluruhan? Iya, tercover secara keseluruhan. Oke. Di waktu dekat ini kira-kira
target sampai dengan saat tahun ini Pak Paripin berarti bisa mencapai 15% peningkatan ya. Iya. Ya, nanti mungkin butuh waktu di akhir tahun kita melakukan coaching lagi ya Pak Paripin. Siap. Sehingga kita bisa melihat perkembangan yang ada dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Paripin. Baik, Oke, mungkin Pak Muji. mungkin begitu Pak Paripin sesi coaching hari ini. Jadi kita deal nanti di akhir tahun kita lakukan pertemuan lagi untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan Pak Paripin dan target yang sudah ditetapkan. Baik. Pak Paripin ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Paripin Oke. atas waktunya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.